Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Baik, jazakallah khairan katsira kepada Ibu Fatimah dan Umi Hijriah yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami lanjutkan acara berikutnya, yaitu lagu Indonesia Raya dan Mars Wanita Islam. Kami persilahkan kepada semua peserta untuk duduk di tempat dengan penuh khidmat. Kami persilahkan kepada host untuk menayangkan lagu Indonesia Raya dan Mars Wanita Islam. Indonesia kebangsaan marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, cinta tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Satulah jiwa dan bangunan padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeri Indonesia Raya.
Baik, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Wanita Islam. Semoga lagu Mars Wanita Islam memberikan kita semangat yang lebih agar lebih mencintai dan lebih berkarya untuk bangsa. Baik, kami lanjutkan. Acara berikutnya adalah sambutan panitia milad oleh Ibu Dr. Randa Hajjah Maryam Ahmad. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kami hormati ibu-ibu Majelis Pertimbangan, pengurus Pusat Wanita Islam yang alhamdulillah beberapa Majelis Pertimbangan berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Majelis Hikmah, pengurus Pusat Wanita Islam yang telah mengirimkan video rekamannya. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam, Ibu Dr. Randa Hajjah Marfu'ah Mustafa MPD, dan seluruh pengurus Pusat Wanita Islam. Yang kami hormati para ketua pengurus wilayah wanita Islam seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dan hadirin yang berkenan hadir pada kesempatan upacara milad ke-58 wanita Islam pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan senantiasa nikmat iman dan Islam. Semoga kenikmatan dua ini akan istiqomah kita jaga sampai kapanpun juga, sampai kita menghadap kepada Allah Izzati Rabbi. Teriring salawat dan salam, semoga tercurahkan kepada junjungan kita, insan budiman, manusia pilihan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah sampai akhir zaman. Hari ini, 29 April 2020, Organisasi Wanita Islam genap berusia 58 tahun. 29 April tahun 1962 yang lalu, di Yogyakarta, oleh para founding mother dengan gagasan yang cemerlang. Di tengah kancah perjuangan bangsa saat itu, negara sedang menghadapi gejolak politik, gejolak ekonomi, gejolak sosial, bahkan gejolak keamanan. Para pendiri wanita Islam sepakat mendirikan organisasi wanita Islam dan diabadikan dalam mukadimah anggaran dasar oleh para pendiri kita dengan mencantumkan hitoh perjuangan wanita Islam, yaitu Panca Dharma Wanita. Tersirat ruh perjuangan para pendiri bahwa Panca Dharma Wanita harus terus teraplikasikan, harus terus teraktualisasikan oleh seluruh keluarga besar wanita Islam, sejak pengurus pusat sampai grassroots di lapangan, para jamaah dan para pelaku dakwah wanita Islam. Hari ini, peringatan milad ke-58 wanita Islam dilaksanakan dalam suasana peristiwa yang tak akan terlupakan. Pertama, saat sedang terjadinya pandemi COVID-19 yang sedang menjadi ujian berat bagi bangsa Indonesia, bahkan seluruh warga dunia, yang hal ini
tidak hanya dapat diselesaikan oleh ikhtiar manusia yang terbatas ilmunya, yang terbatas akalnya, tetapi kita mempunyai keyakinan dengan tauhid yang benar, harus ada campur tangan dari Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, sekaligus Allah yang Maha Rahim, Maha Penyayang, dan Maha Bijaksana. Milad ke-58 wanita Islam bertepatan dengan bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah yang kita yakini sebagai bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan diijabahkannya doa-doa hambanya. Oleh karena itu, keluarga besar wanita Islam akan terus memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik mungkin dan tidak akan mengurangi sedikit pun rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun jelek sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema Milad ke-58 tahun 2020 telah ditetapkan oleh Panitia Pusat Wanita Islam membangun keluarga Indonesia yang Islami, sehat, dan peduli. Meski tema ini ditetapkan sebelum terjadinya COVID-19, namun sungguh relevan untuk diaplikasikan saat ini. Dengan wasilah COVID, kita digerakkan Allah untuk semakin konsolidasi dengan keluarga. Dengan wasilah COVID, kita digerakkan Allah untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan imunitas dan iman kita. Dua hal, imun dan iman tidak bisa dipisahkan. Dengan wasilah COVID, kita digerakkan oleh Allah untuk semakin meningkatkan kepedulian kita kepada sesama. Dalam suasana COVID-19 ini, program Milad 58 yang telah digariskan oleh Panitia Pusat, kegiatan olahraga, pemilihan guru teladan, seminar, pengokohan 4 pilar kebangsaan tentu tidak dapat dilaksanakan secara normal. Namun hakikatnya, insya Allah dengan kreativitas, kecerdasan, dan dukungan IT, kita masih dapat melaksanakan tema-tema tersebut, termasuk acara pada hari ini. Insya Allah, seperti yang dicantumkan dalam Pancadharma Wanita, tuntutan keluarga besar wanita Islam senantiasa meningkatkan ilmu sehingga dapat terus melakukan pengabdian dimanapun dalam era apapun juga. Pada hari ini kami mengucapkan terima kasih pada Profesor Din Samsudin sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang insya Allah nanti akan berkenan memberikan tausiah dan pencerahannya kepada kita. Kepada Raisab, organisasi sejawat dakwah, termasuk Qawani, kami mengucapkan terima kasih yang telah mengucapkan ucapan selamat milad kepada wanita Islam. Kepada seluruh pengurus wilayah yang terus melaksanakan kegiatan meskipun dengan modifikasi sesuai dengan kemampuan, tapi tetap menyelenggarakan, luar biasa kami sebagai Panitia Pusat mengucapkan terima kasih. Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran, utamanya seluruh rekan Panitia Pusat yang telah membackup kegiatan ini. Pertama kali kita melakukan seminar melalui Zoom yang insya Allah ini mempunyai makna ke depan wanita Islam akan lebih maju lagi. Mari apa yang kita lakukan semata-mata kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita Islam, Pancadharma Wanita Perta semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dirgahayu wanita Islam ke-58 dan sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan banyak manfaatnya. Khairun nas man yanfa'un nas, man tula umruhu wa hasuna amaluhu. Terima kasih kepada seluruh peserta upacara, terima kasih kepada Ibu Ketua Umum yang memberikan kepercayaan kepada kami, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian laporan sekaligus sambutan atas nama Panitia Penyelenggara Milad ke-58 tingkat pusat ini ada kesalahan, dan mohon ampun kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, jazakillah khairan katsira atas sambutan panitia milad oleh Ibu Dokteranda Hajah Maryam Ahmad. Baik, alhamdulillah wanita Islam membangun keluarga Indonesia yang islami, sehat, dan peduli. Baik, kami lanjutkan dengan acara tausiah perwakilan 3 pengurus wilayah wanita Islam. Pertama akan disampaikan oleh pengurus wanita Islam dari Aceh oleh Ibu Hajah Adiwarni dengan tema puasa dan pembentukan keluarga yang islami. Dilanjutkan langsung oleh pengurus wanita Islam Jawa Tengah, Ibu Dokteranda Hajah Nur Hidayati dengan tema puasa dan kesehatan lahir batin. Dan dilanjutkan langsung oleh pengurus wilayah wanita Islam Papua, Ibu Baung Anting dengan tema puasa dan kepedulian sosial. Kepada para pemberi tausiah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam wa huwa min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi dzawil ilmi wal kiram. Yang kami hormati Ibu Ketua Umum Wanita Islam beserta seluruh jajaran, Bapak Profesor Din Samsudin, ulama dan tokoh bangsa, para sesepuh wanita Islam yang telah meletakkan garis-garis perjuangan. Semoga beliau senantiasa sehat walafiat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Pengurus wilayah, pengurus daerah, wanita Islam se-Indonesia, para tamu undangan, hadirin hadirat para peserta. Puji syukur, marilah dengan tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk merayakan Milad Wanita Islam yang ke-58. Semoga wanita Islam di usia yang cukup matang ini semakin kokoh dan kiprahnya semakin terasa bagi umat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan pengikutnya sekalian. Hadirin hadirat yang berbahagia, puasa Ramadan, bulan yang indah, agung dan mulia, bulan yang penuh berkah, bulan maghfirah, bulan di mana akan mengantarkan orang-orang yang beriman menjadi hamba yang takwa. Puasa Ramadan merupakan kewajiban dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Puasa juga membawa pesan dan mendidik pemeluknya untuk melatih kesabaran, kejujuran, kasih sayang, simpati, dan empati untuk sesama dan semua. Ramadan adalah bulan yang istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Semua amal kebaikan di bulan Ramadan
dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang baik dihitung dengan cermat oleh pemilik jagat raya. Yang sunat pun dihitung setara dengan yang wajib. Sehingga keagungan bulan Ramadan ini dirasakan di seluruh belahan dunia. Rasul pernah bersabda, andaikan umatku tahu betapa agungnya bulan Ramadan, maka dia pasti akan meminta dan menginginkan agar Ramadan berlaku sepanjang tahun. Hadirin hadirat yang berbahagia, tema Milad Wanita Islam yang ke-58 tahun ini adalah wanita Islam membangun keluarga yang islami, sehat dan peduli. Sangat tepat untuk sedikit kita berbagi. Ramadan di samping bulan ibadah juga adalah bulan pendidikan. Di bulan ini kesempatan emas untuk mendidik dan melatih putra-putri kita dengan bermacam-macam keteladanan, melatih kejujuran, melatih kesabaran, melatih emosi, melatih kepekaan, melatih kasih sayang, sehingga mereka menjadi generasi yang hebat, kuat, dan berwibawa. Kita diberikan tanggung jawab besar untuk mendidik putra-putri yang kita sayangi menjadi generasi yang saleh dan salehah. Karena ketahanan keluarga, disinilah kita mulai. Keluarga adalah benteng utama untuk kesuksesan sebuah bangsa. Kita harus berusaha dengan tenaga, doa dan air mata agar mereka menjadi tangguh dan berwibawa, karena merekalah penerus dan pemilik masa depan negara kita, dan kepada merekalah bangsa dan negara ini akan kita persembahkan. Hadirin hadirat para peserta yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal arda yarithuha min ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang salih atau baik. Allah Sang Maha Pencipta menginginkan bumi ini dikelola oleh orang-orang yang baik. Bila pendidikan ketahanan keluarga dapat kita persiapkan dengan baik, maka insya Allah pemimpin bangsa ini di masa yang akan datang adalah orang-orang yang jujur, amanah, adil, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, untuk mempercepat dan permudah cita-cita mulia ini bisa terwujud. Marilah kita untuk senantiasa tiada henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tulus ikhlas. Agar Allah menerima dan mengabulkan harapan kita semua. Amin. Hadirin hadirat para pendengar yang mulia, di penghujung tausiah singkat ini saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh ibu-ibu Islam dari Aceh sampai Merauke. Walau dalam musibah wabah corona, namun ibu-ibu wanita Islam tidak pernah kehilangan semangat dan akal sehat. Terus berjuang, berbagi bersama apa yang kita bisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ini semua sebagai amal saleh di sisinya. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Kebenaran milik Allah.
kekurangan milik hamba. Akhirnya hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Selamat Milad Wanita Islam yang ke-58. Semoga karya dan pengabdiannya tidak pernah henti sepanjang masa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan Ibu Dilanjut, Nur Hidayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam, hormati. Ibu-ibu pengurus Pusat Wanita Islam yang kami hormati, juga ibu-ibu pengurus wilayah wanita Islam seluruh Nusantara yang berbahagia, ibu-ibu Majelis Hikmah dan ibu-ibu Majelis Pertimbangan yang kami hormati, juga kepada tamu undangan, beliau Bapak Profesor Din Samsudin yang kami hormati. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini, tanggal 29 April 2020, alhamdulillah, dengan ridho Allah, kita bisa menyelenggarakan peringatan Milad Wanita Islam ke-58 dalam suasana yang penuh keprihatinan, ketawaduan, karena pada saat ini berbarengan dengan Allah menguji kita semuanya, menguji hambanya di seluruh dunia dengan mengirimkan wabah virus COVID-19. Dan alhamdulillah juga pada saat ini berbarengan dengan bulan suci Ramadan. Ibu Bapak yang kami hormati, pada saat ini kita sangat merasakan betapa pentingnya nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang berbahagia, di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini, sekaligus kita memperingati Milad Wanita Islam ke-58. Kami ingin menyampaikan tema, yaitu manfaat puasa bagi kesehatan fisik dan mental, atau manfaat puasa bagi kesehatan jasmani dan rohani. Ibu Bapak yang berbahagia, para ulama sering menyampaikan hadis Rasul, sumu tasihu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Oleh karena itu, para ahli kesehatan telah mengadakan penelitian terhadap proses yang sedang terjadi pada seseorang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa harus mampu menahan diri, menahan lapar dan dahaga, serta mengendalikan hawa nafsu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di Indonesia kurang lebih 14 jam. Bahkan di negara lain bisa lebih dari 14 jam. Bila seseorang sedang melakukan sahur pada jam 4 pagi, maka
organ pencernaan makanan itu akan bekerja, memproses, mencerna makanan itu membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam. Bila sahur jam 4, maka pencernaan akan selesai memproses pada jam 12. Setelah jam 12, kita merasakan betapa lemah tubuh kita. Dan disinilah akan terjadi proses yang namanya autolisis. Apa itu autolisis? Yaitu proses pembuangan sel-sel yang telah mati dan diganti dengan sel-sel baru. Juga sel-sel yang telah rusak akan diperbaiki. Terjadilah regenerasi sel-sel atau di dalam tubuh produksi sel-sel baru. Yang demikian ini akan berpengaruh terhadap fungsi hormon di dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita dengan demikian akan menjadi punya daya tahan terhadap serangan penyakit atau dikatakan imun. Juga terjadi detoksifikasi, di mana tubuh bisa membuang racun-racun yang akan mengganggu kesehatan tubuh. Maka dengan puasa ini, orang akan menjadi imun. Ketahuilah bahwa orang yang beriman itu ternyata akan bisa imun. Ini Rasulullah juga menganjurkan kepada kita agar melaksanakan puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis. Berarti bila kita melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis dalam 1 minggu, kita sudah melakukan detoksifikasi 2 kali. Dan kita bisa membayangkan bagaimana seandainya orang tidak pernah berpuasa. Ibu, Bapak yang kami hormati, selain puasa itu memberikan manfaat untuk fisik, maka puasa ini juga bermanfaat bagi kesehatan mental. Sebuah studi mengungkapkan bahwa saat puasa, tubuh dapat memproduksi hormon endorfin, yaitu hormon yang membuat bahagia, meningkatkan mood, meningkatkan rasa bahagia, dan mencegah depresi atau gangguan kecemasan. Demikianlah kita bisa memahami apapun yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasul-Nya ternyata ada manfaatnya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Ketua Umum Wanita Islam, yang kami hormati pengurus pusat Wanita Islam, para undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur serta ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat, serta izinnya jualah, sehingga pada hari ini kita dapat bertatap muka, bersilaturahim, walaupun lewat media
Zoom ini. Pertemuan hari ini adalah dalam rangka memperingati Milad Wanita Islam yang ke-58. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan salah satu bentuk ketaatan yang agung dan pameran yang menakyukkan akan perniagaan Qurawi. Ibadah-ibadah pada bulan ini akan menjadi waktu-waktu yang indah, masa-masa yang mengasihkan, dan hari-hari serta malam yang penuh dengan hiasan. Sebab ketaatan dalam beribadah merupakan waktu yang indah dan ganjaran pun di sisi Allah sangatlah besar dan berlimpah. Oleh karena itu, hendaklah setiap muslim bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang agung ini, sehingga menjadi orang yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala terbebas dari api neraka. Salah satu pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadan ini adalah melalui sedekah. Islam menganjurkan umatnya untuk banyak bersedekah. Dengan demikian, sudah sepatutnya akhlak bagi seorang mukmin adalah dermawan. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan, bahkan memberi contoh kepada umat Islam untuk menjadi orang yang dermawan dan pemurah. Nah, kita ketahuilah bahwa kedermawanan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Khalid bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi gaira annahu la yusu min ajri sha'imin syai'." Yang artinya, barang siapa yang memberi makan pada orang yang berpuasa, baginya seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Para pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Bulan Ramadan adalah saat Allah berderma kepada para hambanya dengan rahmat ampunan dan pembebasan dari api neraka. Allah melimpahkan kasih-Nya kepada para hambanya yang bersifat kasih. Maka siapa yang berderma kepada para hambanya, niscaya Allah Maha dermawan kepadanya dengan anugerah dan kebaikan. Maka sifat dermawan inilah yang muncul dengan penuh semangat untuk kepedulian sosial. Kita ketahui bersama bahwa dunia sedang dilanda musibah, termasuk Indonesia, yaitu wabah virus corona COVID-19 yang menyerang sampai sendi-sendi kehidupan. Maka muncullah semangat kepedulian sosial yang dibuktikan oleh organisasi wanita Islam mulai dari Aceh sampai Papua, bergerak cepat secara serentak, mandiri, dengan lillahi ta'ala, dengan lillahi ta'ala, dengan lillahi ta'ala. Adapun kegiatan kepedulian sosial ini, dengan membagi-bagikan sembako, membagi-bagikan masker, mengajari warga meracik cairan antivirus, dengan membantu menyemprotkan keluarga, dan memberikan penyuluhan akan bahaya dan solusi pencegahan penyebaran dari virus corona ini. Dan masih banyak bentuk-bentuk kebaikan yang dilakukannya. Subhanallah. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama
membantu kepada warga yang sangat berdampak dengan COVID-19 ini. Semoga di bulan Ramadan ini semua aktivitas kita bernilai ibadah dan mendapat berkah dan lindungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita kepada kebaikan. Demikian tausiah singkat ini, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari pribadi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita sehat dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama sudah mendengarkan tausiah perwakilan 3 pengurus wilayah wanita Islam. Semoga apa yang disampaikan oleh mereka yang tadi menyampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita laksanakan. Baik, kami lanjutkan dengan tayangan video kegiatan wanita Islam. Kepada host kami persilahkan. Bersatu padu bergerak maju di bawah naunganmu, berjuang lillahi kalimat ilahi, membangun negeri
kita. Wanita Islam berjuang maju, tingkatkan perananmu, berjuang menuju keridhaan ilahi wal maghfirati. Marilah maju, amalkan ilmu, mendidik putra harapan bangsa, tuju akhlak dan mulia. Indonesia tanah pusaka, aman sejahtera. Al-Quran membawa bahagia dunia akhiratnya. Wanita Islam, wanita Islam, wanita Islam, baktiku. Baldatun thayyibatun warrabun ghafur, cita harapan kita. Bersatu padu bergerak maju di bawah naunganmu, berjuang lillahi kalimat ilahi, membangun negeri. Limpahkan rahmat dan hidayahmu, curahkan taufik dan barokahmu, Indonesia karuniamu. Ku bertekad Islam agamaku, Muhammad nabiku. Ku bertekad Al-Quran kitabku, pedoman hayatku. Wanita Islam, wanita Islam, wanita Islam, baktiku. Pancasila dasar negara, falsafah bangsa kita. Wanita Islam berjuang maju, tingkatkan perananmu, berjuang menuju keridhaan ilahi wal maghfirati. Marilah maju, amalkan ilmu, mendidik putra harapan bangsa, tuju akhlak dan mulia. Indonesia tanah pusaka, aman sejahtera. Al-Quran membawa bahagia dunia akhiratnya. Wanita Islam, wanita Islam, wanita Islam, baktiku. Baldatun thayyibatun warrabun ghafur, cita harapan kita. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai juga tayangan video-video kegiatan wanita Islam. Baik, kami lanjutkan ke acara intinya, yaitu menuju ke acara inti adalah pembacaan pidato milad wanita Islam ke-58 oleh Ibu Hajah Marfu'ah Mustafa MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu, ada Prof. Din. Terima kasih Prof. Din sudah bergabung bersama kami. Prof. Din paling ganteng di sini.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairul anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus dan anggota wanita Islam di seluruh Indonesia, ibu-ibu Majelis Pertimbangan, Majelis Hikmah, pengurus pusat yang saya hormati, ibu-ibu pengurus Yayasan Pendidikan Bakti, ibu-ibu pengurus Yayasan Wanita Sejahtera Wanita Islam, ibu-ibu pengurus Yayasan Darun Nisa, dan ibu-ibu pengurus Pusat Wanita Islam yang berbahagia. Tak lupa ibu-ibu pengurus dan seluruh anggota wanita Islam di seluruh Indonesia yang sedang berbangga karena merayakan Milad Wanita Islam yang sangat saya cintai. Bapak Prof. Din Samsudin, Ketua Dewan Majelis Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang kami hormati sebagai ulama dan tokoh bangsa. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan pada Ilahi Robbi, Zat yang Maha Kuasa atas segala apa yang ada di langit dan bumi. Dialah Al-Malik. Bahwa orang yang berakal adalah orang yang selalu berzikir mengingat Allah. Orang yang berakal adalah orang yang selalu berpikir terhadap kekuasaan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu sia-sia. Semua pasti ada manfaatnya. Sholawat serta salam mari kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi dan rasul, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang penuh ihsan hingga hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini, Rabu, tanggal 29 April tahun 2020, yang bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1441 Hijriah, merupakan bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di belahan bumi ini, yang menjadi momen yang sangat istimewa dan akan menjadi momen spesial yang akan dicatat dalam sejarah wanita Islam, yang kini genap berusia 58 tahun. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita berdoa agar seluruh pengurus dan anggota wanita Islam dimanapun berada, serta seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh dunia diberi keselamatan, kesejahteraan, keberkahan, ketakwaan, serta kesehatan. Dan tak lupa, mari kita panjatkan doa bagi para pejuang wanita Islam dan keluarganya yang telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului kita. Semoga mendapatkan ampunan dan rahmat-Nya. Hanya Allah lah tempat kita berserah diri, karena pertolongan Allah sangat dekat. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqulur rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan
Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Bapak Ibu yang berbahagia, sejatinya virus corona juga makhluk Allah yang diturunkan ke muka bumi untuk menguji dan meningkatkan keimanan kita sebagai kaum muslim. Ibu, Bapak, wanita Islam dimanapun berada yang dirahmati Allah. Mari sejenak kita lihat pembukaan anggaran dasar organisasi kita yang menjadi ruh perjuangan. Organisasi ini dibangun atas dasar firman Allah yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selain itu, secara rinci, gerak langkah organisasi wanita Islam juga telah tercermin dalam hitoh perjuangan yang disebut Pancadharma Wanita Islam. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tujuan hidup untuk mencapai keridhoannya. Bagaimana seorang hamba akan mendapat ridhonya? Tentu harus menjaga akidahnya, syariahnya, dan akhlaknya. Karena ketiga aspek ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang yang akidahnya baik, insya Allah menjaga ibadahnya dengan baik. Yang pasti akan mempunyai perilaku yang ihsan juga. Menciptakan keselarasan hidup antara duniawi dan ukhrawi. Allah menciptakan makhluk dengan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Agak kelewat ini, nariknya pelan-pelan ya. Menciptakan keselarasan hidup antara duniawi dan ukhrawi. Adalah Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada senang, ada sedih, ada laki-laki dan ada perempuan, ada dunia dan ada akhirat. Maka doa kita selalu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebagai aktivis Islam, kita perlu menjaga keseimbangan dunianya. Baik, tentu harus punya ilmunya. Demikian, jika ingin kehidupan akhiratnya baik, maka harus tahu ilmunya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pribadi wanita Islam. Dapat berperan di berbagai bidang sesuai harkat dan martabatnya. Dengan senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dan skill, maka anggota wanita Islam harus cerdas, mampu membagi waktu antara keluarga dan aktivitasnya di masyarakat. Jangan sampai aktif di luar, lupa tanggung jawab di dalam keluarga. Yang keempat, melaksanakan tugas wanita sebagai pendidik putra bangsa. Dalam keluarga, mendidik adalah tugas bersama. Seorang istri dari mulai mengandung, menyusui, mengasuh, dan lainnya adalah proses parenting dan menanamkan nilai-nilai ketauhidan kepada anak-anaknya. Mendidik bukan sekedar memberi makan dan memberi pakaian, akan tetapi mendidik adalah membentuk karakter, akhlakul karimah, agar anak-anak tumbuh menjadi generasi yang mempunyai kinerja dan moral yang bisa dipertanggungjawabkan. Pancadharma yang kelima, berpartisipasi. Lanjut bawah. Berpartisipasi dalam masyarakat secara aktif sebagai anggota masyarakat. Kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong, maka sebagai anggota masyarakat, kita hidup tidak sendiri, tapi kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang saling membutuhkan. Oleh sebab itu, kita harus dapat melaksanakan tugas kemasyarakatan ini sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang kita miliki. Oleh sebab itu, Pancadharma Wanita Islam ini adalah sebagai hitoh perjuangan wanita Islam
untuk menjawab pemikiran tentang kepribadian wanita dalam Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Saat dunia dan Indonesia diguncang dengan COVID-19, kelima falsafah menjadi ruh dalam pergerakan wanita Islam. Bisa menjadi rujukan para anggotanya. Kalau selama ini mencari waktu berkumpul sangat sulit, saat ini dengan anjuran stay at home, di rumah aja. Dengan memanfaatkan momen pandemi ini, kita dapat menguatkan peran keluarga dengan tetap semangat mensiarkan ibadah di bulan Ramadan dari rumah kita. Melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul dan para sahabat. Kita bisa meneladaninya dengan tidak berlebih-lebihan saat sahur dan berbuka. Menunaikan sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah bersama keluarga di rumah. Saatnya orang tua menjadi contoh buat anak-anaknya, bukan hanya memberikan contoh. Kita hanya bisa berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa takut, memperbanyak introspeksi diri, memperbanyak zikrullah, memperbanyak tilawatil Quran, menjaga wudhu kita, menjaga fisik kita tetap sehat, disiplin, bersih sesuai protokol kesehatan, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, bersilaturahmi dari rumah, tetap rutin berolahraga, menjaga jarak sehat, dan memanfaatkan berkumpul bersama saat sahur, berbuka puasa, dan menjalankan kajian-kajian keagamaan kemasyarakatan bersama anak-anak kita. Hanya Allah lah tempat kita berserah diri, karena pertolongan Allah sangat dekat. Ibu-ibu wanita Islam yang saya hormati, wanita Islam lahir di Yogyakarta pada tanggal 29 April 1962, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1382 Hijriah, sebagai organisasi yang mandiri yang lahir pada masa demokrasi terpimpin yang saat itu mendukung ideologi Nasakom, nasionalis agama komunis. Maka sebagai pemerakrasa adalah ibu-ibu, mantan pengurus wanita Muslimat Masumi yang mempunyai landasan surat As-Saff. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa kebenaran itu harus diperjuangkan dengan barisan teratur. Karena kebatilan yang terorganisir dengan baik akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik. Pergerakan wanita yang muncul di Indonesia, terutama wanita Islam ini, tidak sama dengan pergerakan wanita yang ada di Barat, yang memperjuangkan hak wanita atau feminisme. Di Indonesia, pergerakan wanita lahir untuk memperjuangkan kemerdekaan dan untuk memberi ruang bagi wanita untuk menyumbangkan perannya. Setelah Partai Masumi membubarkan diri, maka para mantan pengurus Muslimat Masumi meneruskan perjuangan dengan membentuk perkumpulan-perkumpulan lokal. Mereka melanjutkan kegiatan dalam berbagai bidang seperti keagamaan, sosial dan ekonomi, melalui pengajian, usaha keterampilan, dan usaha koperasi. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 April 1962, Badan Kesejahteraan Wanita Islam Indonesia yang terdiri dari wilayah Jakarta, Yogyakarta, dan Solo mengundang perkumpulan ibu-ibu muslimah yang mempunyai visi misi yang sama, yang ada di berbagai tempat seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, berkumpul dalam sebuah musyawarah untuk menyatukan pendapat serta mencetuskan suatu wadah bagi perkumpulan organisasi tersebut. Tokoh-tokoh wanita yang memprakarsai musyawarah tersebut, yaitu dari Yogyakarta dan Solo, seperti Ibu Zainab Damiri, almarhum, Allahu yarham, Ibu Aisyah Hilal, Ibu Hajah Gito Atmojo, Ibu Sunario Mangun Puspito,
Ibu A.R. Baswedan, dan dari Jakarta ada Ibu Raden Ajeng Banon Samsurijal sebagai Ibu Gubernur dan S.R. Pujotomo. Kecuali tokoh-tokoh di atas, masih banyak lagi tokoh-tokoh yang turut merintis berdirinya wanita Islam. Maka bidang pendidikan yang nantinya ditugaskan untuk menyiapkan berdirinya RA Bustanul Atfal TK Islam, kemudian membentuk Yayasan Pendidikan Bakti di Solo pada tahun 1966, yang selanjutnya YPB adalah merupakan badan otonom dari wanita Islam. Acara musyawarah tersebut diselingi dengan hiburan nyanyian dibawakan oleh putra-putra Ibu dan Bapak Baswedan yang dikreasi oleh Muhammad Diponegoro. Pidato sambutan yang tidak kalah penting dari Pangdam 7 Diponegoro, Brigjen M. Sarbini, dengan tema Wanita Islam turut mengambil peranan. Beliau menyampaikan bahwa wanita Islam berperan dan berdaya upaya mewujudkan cita-cita nasional Indonesia. Pada waktu itu antara lain mewujudkan negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan dan berdaulat penuh dari Sabang sampai Merauke, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera dan merata, mewujudkan dunia yang bersih dari kolonialisme, imperialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. BPH Prabuningrat selaku penguasa daerah istimewa Yogyakarta memberikan sambutan pula dengan menyampaikan bahwa wanita Islam lahir dalam kondisi yang demikian genting. Wanita Islam sanggup berhadapan muka dengan 1001 kesulitan dan rintangan yang harus diatasi dengan rasa pengabdian dan penuh tanggung jawab terhadap nusa dan bangsa. Wanita Islam mempunyai perasaan yang tajam, pikiran yang sehat, dan merasa dirinya mendapat panggilan jiwa untuk turut menyelamatkan rakyat kita yang sampai sekarang masih dalam keadaan menderita. Oleh sebab itu, peran muslimah dalam perjuangan umat telah eksis sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan muslimah di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan semakin terlihat. Wanita Islam adalah salah satunya. Wanita Islam telah dan akan terus berjuang di bawah keridhaan ilahi dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, kesehatan, politik, ekonomi, dan hukum. Berlatar dari sejarah berdirinya wanita Islam yang sangat heroik dan sangat peduli dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, mengamalkan kelima pasal dari landasan Pancasila, terutama pada COVID-19 ini, maka segenap komponen bangsa harus bertakwa kepada Allah, berperi kemanusiaan, tidak boleh menang sendiri, tetap menjaga persatuan dan kesatuan berbangsa, serta adil terhadap sesama. Pada kesempatan ini, wanita Islam mengadakan kegiatan yang simultan, terbar 10.000 sembako setiap provinsi untuk warga masyarakat yang berdampak COVID-19. Kami berbagi tugas, meski apa yang kami lakukan hanya setitik buih di atas lautan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai ke Aceh, melakukan kegiatan ini dengan swadaya infak, sodako anggota wanita Islam, sesuai kemampuan masing-masing. Semoga ini akan menjadi penolong kita kelak di yaumil mahsyar. Hari yang tiada seorang pun dapat menolong, kecuali amal ibadah kita yang diterima di sisinya. Dengan amalan yang tidak hilang, kami tapi akan beranak pinak sebagaimana disitir dalam firman-Nya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Dan pada tiap-tiap butir akan tumbuh menjadi 100 biji. Akan Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui.
Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan bagi hambanya yang berniaga di jalannya. Dalam berderma, Islam bukan memakai rumus matematika. Jika 10 dikurang 10 sama dengan 0. Kita bisa belajar dari Sayyidina Utsman bin Affan. Meski beliau sudah lama disemayamkan, tapi investasi akhiratnya masih terus mengalir untuk kemanfaatan umat Islam. Atau kita dapat meneladani Siti Khadijah. Hartanya habis untuk perjuangan Rasul dengan tegaknya syiar Islam. Atau kita dapat meneladani Siti Aisyah. Jika mendapat uang dari Baitul Mal, maka beliau sibuk membagikan kepada fakir miskin. Sampai beliau lupa kalau di rumah tidak ada sebutir kurma pun. Demikian keteladanan yang bisa kita ambil dari para salafus soleh. Sebagai umat Muhammad, maka kita pun hendaknya melanjutkan tuntunan itu. Saatnya Ibu Pertiwi memanggil kita. Wanita sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka pada milad ke-58, wanita Islam telah menjadikan momentum ini. Wanita Islam berbagi untuk negeri sebagai wujud kepedulian kepada sesama yang memang sudah menjadi ruh kita dalam berdakwah bil hal yang mengiringi dakwah bil lisan. Mari kita lakukan apa yang kita bisa. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan maka sebagai hadiah terindah ini, saya persembahkan sebuah pantun kepada ibu-ibu Laskar Ungu yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Baju ungu kembang melati, sangat cantik menarik hati. Wanita Islam berbagi untuk negeri, perangi corona dan menjadi pandemi di negeri tercinta ini. Ibu-ibu wanita Islam yang saya cintai dan sangat saya banggakan. Marilah kita terus mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat, sebagaimana seharusnya kita menghargai para pejuang kemanusiaan yang sudah mewakafkan dirinya untuk memerangi COVID-19, para tenaga medis dan para medis, tanpa mengenal lelah dan tidak memikirkan keselamatan diri sendiri. Maka jika sakit, kita harus beri dukungan untuk kesembuhannya. Bahkan ketika meninggal dunia, selayaknya kita doakan dan kita beri karangan bunga sebagai apresiasi kita pada pengorbanannya. Jangan sampai kita kucilkan dan kita tolak jenazahnya untuk disemayamkan di lingkungan kita. Ini bukan budaya bangsa Indonesia yang suka tolong-menolong dan bergotong royong. Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak berbahaya bersamanya sesuatu pun di bumi ini maupun di langit, dan Dia Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bertawakal dan berserah diri karena perjuangan Laskar Ungu melalui organisasi wanita Islam masih panjang dan berliku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti segala pengorbanan ibu-ibu sekalian dengan rizki yang berlimpah, penuh barokah, senantiasa menjaga kita untuk tetap istiqomah di jalan dakwah, serta berharap agar bangsa Indonesia dan umat Islam khususnya di negeri yang kita cintai ini memperoleh lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kepada pemimpin kita doakan agar diberi kekuatan untuk menyelesaikan COVID-19 ini yang menjadi pandemi. Dan umat Islam khususnya di negeri yang kita cintai ini memperoleh lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menuju dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita harapan bangsa
Kita cuplikan wanita Islam. Indonesia Raya Merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Hiduplah Indonesia Raya Merdeka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Alhamdulillah. sekalian, mohon maaf karena nggak sarapan tadi, jadi kalau suaranya agak terbata-bata. Tadi nggak sarapan, Bu, cuman Iya. ngopi. Sahur ya. Alhamdulillah, Baik. terima kasih. Semoga dengan kita melihat kilas balik yang telah ditorehkan para pendahulu kita, ibu-ibu sekalian, mengingatkan kita dan menyemangati kita. Jadi kalau pandemi ini dibandingkan dengan perjuangan awal para pendahulu kita, maka mungkin belum sebanding. Itu mudah-mudahan bisa menyemangati kita, selalu ingat bahwa yang kita lakukan adalah untuk kepentingan umat manusia. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah setelah pembacaan pidato milad wanita Islam ke-58 yang tadi disampaikan oleh Ibu Hajah Marfuah Mustafa MPD, semoga kita menjadi laskar ungu berbunga melati yang tangguh.